Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Salam dari Binjai. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur setiap kali kami menyambut pagi yang baru. Menyadari kami masih Tuhan beri kesempatan menikmati hari sekali lagi. Menyadari betapa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Apapun keadaan kami di hari-hari yang telah berlalu, penyertaan Tuhan memampukan kami untuk dapat melaluinya. Mensyukuri segala berkat dan bahagia yang kami rasakan, maupun setiap pengalaman yang mengajarkan kami menjadi manusia yang lebih baik. Ampuni kami Tuhan, bila di hari kemarin apa yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Pikiran dan perkataan kami jauh dari sesuatu yang baik. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh hidup memancarkan kasih-Mu. Agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Sehingga banyak orang semakin mengenal Engkau dan kasih-Mu. Pagi ini Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu yang menuntun langkah kami. Siapkanlah hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu. Amin. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke bang, kita coba opercut di sini. Kita usahakan ini tumbang dengan opercut ya bang. Oke, buka sok jago, salam dari Binjai. Oke bang, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Itu adalah salam pembuka dalam sebuah video yang sedang viral. Salam dari Binjai ini diucapkan oleh Paris Fernandes, yang kemudian diikuti dengan dirinya yang memukuli pohon pisang dengan penuh semangat. Bahkan ada beberapa pohon pisang yang tumbang setelah dipukuli oleh Paris Fernandes ini. Video Paris Fernandes ini menjadi viral, tidak hanya di Indonesia, tetapi sampai ke luar negeri. Dan banyak orang yang menjadi penasaran hingga akhirnya mencari tahu. Tidak hanya soal videonya, tetapi siapa itu Paris Fernandes, pekerjaan Paris, dan di manakah kota Binjai itu. Setelah banyak yang mencari tahu, terkuaklah identitasnya. Ternyata Paris Fernandes ini adalah mantan atlet tinju dari kota Binjai, sebuah kota di dekat kota Medan, Sumatera Utara. Dia aktif di sosial media untuk memperkenalkan dirinya dan kota Binjai secara umum dengan caranya yang unik. Akan tetapi, tidak semua masyarakat merespon positif video salam dari Binjai ini. Bahkan di beberapa tempat, banyak anak-anak yang mengikuti salam dari Binjai dan merusak kebun pisang milik tetangganya, sehingga banyak orang-orang yang marah karena pisang yang belum sempat dipanen menjadi rusak. Melihat kenyataan zaman sekarang, tampaknya orang-orang dapat dengan mudah menjadi terkenal dan mudah menjadi viral. Bikin video yang agak nyeleneh, berbau kekerasan, pelecehan, bullying, prank, atau tindakan-tindakan bodoh lainnya mudah sekali viral. Coba lihat saja di YouTube. Begitu banyak video yang mendapatkan penonton jutaan orang, mendapat like ratusan ribu, jika isi videonya adalah hal-hal yang nyeleneh dan yang saya sebutkan tadi. Tetapi
video edukasi atau video yang bersifat positif justru tampak tidak menarik di mata para pemirsa YouTube. Hal serupa juga sama terjadi di sekitar kita. Jika ada contoh-contoh yang jelek atau negatif muncul, akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak kita, atau bahkan kita sendiri lebih mudah meniru yang buruk daripada meniru yang baik. Berdasar dari kenyataan ini, akhirnya ada konten kreator atau orang yang sering membuat video di YouTube tentang kebaikan atau hal-hal yang mendidik, akhirnya memilih untuk berhenti dari dunia YouTube karena dia merasa lelah. Dia merasa apa yang dilakukannya sia-sia. Keadaan ini terkadang juga hampir sama dengan keadaan kita. Kita yang memiliki panggilan untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi, akhirnya kita lelah dan letih karena ternyata dunia di sekitar kita tidak bisa menerima hal tersebut. Bahkan kasih atau perbuatan baik yang kita lakukan tidak selalu berbalas dengan hal yang baik juga. Akhirnya kita menjadi lelah dan enggan untuk menjalani panggilan tersebut. Akan tetapi ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Memangnya jika dunia di sekitar kita tidak bisa menerima kebaikan kita, apakah kita harus berhenti untuk berbuat baik? Apakah akhirnya kita harus memadamkan semangat dan pendar cahaya kita? Dalam bacaan kita kali ini, kita kembali diingatkan tentang siapa diri kita, tentang identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak terang yang memang dulu pernah hidup dalam gelap. Tetapi sejak menerima Kristus, kita menjadi paham bahwa kegelapan yang dahulu pernah menjadi bagian dari hidup kita tidak lagi menjadi sesuatu yang pantas dihidupi. Anak-anak terang harus hidup dalam terang dan menjadi terang. Menjadi terang memang bukan perkara yang mudah, karena dampak menjadi terang adalah menerangi kegelapan di sekitar kita. Dan terkadang, orang yang hidup dalam kegelapan, yang senang tinggal dalam gelap, akan terusik dan tidak suka akan keberadaan terang yang ada di sekitarnya. Tantangan menjadi anak-anak terang yang sanggup menerangi dunia ini bukan hal yang sederhana. Butuh komitmen, butuh semangat, dan butuh kesadaran yang terus-menerus harus dijaga bahwa kita adalah anak-anak terang. Mungkin kita bisa lelah karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Mungkin kita lelah karena kita merasa harus menjadi teladan yang kemudian merasa tertolak ketika orang banyak tidak mengikuti keteladanan kita. Dan cara pandang yang seperti ini akan semakin membebani kita saat menjalani panggilan menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam terang. Saat ini, marilah kita ubah cara pandang kita terhadap panggilan itu. Mari kita lihat panggilan untuk hidup sebagai anak-anak terang bukan lagi menjadi sebuah beban, tetapi sebagai bentuk ungkapan syukur, karena kita telah diselamatkan terlebih dahulu dari kegelapan, dan hidup sebagai anak terang itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita secara istimewa oleh Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang terkait dengan panggilan kita bukan lagi ditujukan oleh orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, yang ingin terus menjaga supaya kita tidak lagi kembali dalam kegelapan. Perkara orang lain yang kemudian mengikuti langkah hidup kita adalah cara Tuhan untuk menunjukkan jalan terang kepada orang lain yang masih hidup di dalam gelap. Jadi, marilah hari ini kita tidak menyerah. Kita tidak lelah untuk terus hidup di dalam terang bersama dengan sumber terang, yaitu Tuhan sendiri. Jangan lelah untuk menunjukkan bahwa kita selalu hidup dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan perbuatan baik lainnya. Demikianlah renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini. Kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat menikmati hari ini,
Salam sehat jiwa dan raga. Amin.